Selamat malam saudara-saudaraku jemaat di Panasen. Kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kita telah sama-sama belajar dari malam ke malam sepanjang satu minggu ini. Kita telah tiba di malam yang terakhir dengan satu seri Revival to Know God, mengenal Allah lebih dekat untuk boleh memiliki keselamatan hidup yang kekal dan juga boleh dipersiapkan dalam penghakiman, bahkan boleh dipersiapkan menjadi berkat, terang, juru kabar bagi dunia yang sementara gelap ini. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Saya rindu saudara-saudara tetap berdoa dalam hati sepanjang pekabaran ini. Dan biarkan Roh Kudus boleh menggunakan saya dan juga kita semua boleh dibukakan hati pikiran kita untuk boleh mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan kita. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami datang padamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami telah belajar dari malam ke malam bagaimana Tuhan rindu untuk melihat jauh ke dalaman hati kami. Bagaimana Tuhan rindu untuk memurnikan kami. Kemarin kami telah terbuka dengan segala dosa-dosa yang melekat kepada kami. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk meninggalkan dosa-dosa ini ya Tuhan. Oleh karena kami dengan kedagingan tidak sanggup dengan usaha kami. Biarlah Tuhan mulai bekerja ketika kami mulai menyerah kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan memproses pekerjaan untuk menguburkan kesombongan manusia kami ke dalam debu tanah. Sehingga tugas kami sebagai juru kabar rahmat terakhir boleh sepenuhnya menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar satu tema, no time to sleep. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk tertidur. Saya berharap selama 4 hari ini kita sudah terbangun dan kita akan melihat dari Matius 24 dan 25. Kita tahu dua pasal ini sangat penting bagi kita di akhir zaman dan kita sudah sering mendengar, membaca. Namun kita berdoa agar supaya Roh Kudus menolong kita untuk menggali lebih dalam pesan pekabaran Tuhan untuk saya dan saudara menghadapi keadaan saat ini ketika Yesus berada di bilik Maha Suci dan apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara, kita telah belajar bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Bahkan kita telah diamarkan jangan puas untuk tahu Tuhan sudah dekat, tetapi seberapa dekat Tuhan itu sudah dekat. Itu adalah bagian dari kita, orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya bukan hanya seberapa dekat Tuhan datang, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kita siap? Di malam kita sudah belajar penting mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Tapi yang lebih penting lagi untuk kita bersiap adalah ketika nama saya dan saudara diadili di bilik Maha Suci. Penting sekali. Dan hari-hari ini Tuhan, hari-hari ini kita akan berjaga-jaga dan bersedia untuk dua hal ini. Baik kedatangan Tuhan ke nama kita dan kedatangan Tuhan di awan-awan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, sering kita menjadi waspada dan siaga jikalau ada event atau peristiwa-peristiwa besar. Entah itu bencana, entah itu peristiwa yang mencengangkan, yang membuat kita tersentak, gunung meletus atau apapun itu. Apakah kita hanya menanti kejadian-kejadian luar biasa ini terjadi, barulah kita bisa bersedia, barulah kita bisa terbangun, barulah kita bisa sadar? Kita lihat dari Matius 24 ayat 3 sampai 8. Kalau kita lihat di slide ini, kita lihat akan ada peperangan ya, bangsa bangkit melawan bangsa. Kemudian ada gempa bumi ya. Kemudian ya peristiwa-peristiwa alam yang sementara terjadi,
Ada banyak sekali. Bahkan yang mengerikan bagi kita, gempa bumi ini mengakibatkan apa? Tsunami. Ya, patahan-patahan di laut sehingga air laut yang bagian sebelah ketika patah dia jatuh dengan begitu hebatnya sehingga membawa gelombang yang besar ke permukaan atau ke tepi pantai bahkan sampai ke kota menjadikan dia tsunami. Kemudian ada siklon atau badai besar ya. Dan kemudian kita lihat ada COVID-19 pada beberapa tahun terakhir ini. Dan bencana-bencana ini menghasilkan kelaparan di sebagian dunia. Kalau saudara cari pada akhir-akhir ini, ada begitu banyak orang-orang yang kelaparan. Bukan hanya ketika gempa terjadi, bukan hanya ketika COVID-19 ini terjadi, tetapi kelaparan itu sudah ada sebelum hal-hal besar ini terjadi. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ternyata ini barulah permulaan. Kalau dibilang di sini, it's the beginning. Dari apa? Dari penderitaan menjelang zaman baru. Ada kutipan ya, bahwa gambaran dari peristiwa-peristiwa Matius 24 ini, itu seperti birth pain, atau seperti seorang ibu yang sakit salin ya, ketika hendak mau melahirkan. Dari bulan pertama senang ya, bulan kedua mulai ada rasa-rasa sakit, muntah-muntah, bulan keempat, kelima ada rasa nyeri-nyeri, sampai nanti detik-detik mau melahirkan puncaknya rasa sakit itu. Begitu juga dengan semua peristiwa-peristiwa besar ini. Awal-awalnya peperangan atau gempa bumi atau tsunami, bencana-bencana alam itu hanya satu-satu, bahkan dulu tidak ada. Namun ketika dekat-dekat puncaknya, maka dia akan menyerang kiri dan kanannya. Kalau kita lihat frekuensi bencana pada saat ini, tiap hari ada bencana. Tiap hari ada gunung meletus. Tiap hari ada gempa bumi. Kita bisa lihat di seluruh dunia. Boleh searching di Google. Hari ini berapa banyak gempa yang terjadi. Luar biasa, frekuensinya meningkat. Dan jikalau itu sudah tiba pada musim bencana, maka setiap bencana ini tidak bisa lagi berhenti kecuali Tuhan datang. Pertanyaan bagi kita saat ini, apakah bencana-bencana ini normal? Ataukah ini adalah new normal? Bagaimana yang kita lihat ya, keadaan saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, menganggap COVID ini new normal. Dulunya tidak normal, sekarang new normal. Dulu sebelum air bah itu tiba di zaman Nuh, belum ada hujan, baru ada embun yang turun. Dan kemudian ketika Nuh berbicara mengenai hujan besar, banjir bandang, air akan naik melebihi gunung-gunung, orang-orang pada saat itu tidak percaya. Mereka tahu siklus alam itu terjadi teratur dan tidak mungkin ada perubahan. Mereka tidak percaya dengan pekabaran dari Nuh. Sesuatu yang tidak normal, ya. Namun karena Tuhan telah berfirman dan oleh karena kejahatan manusia sehingga Tuhan mengizinkan bencana-bencana ini terjadi, sehingga bencana-bencana ini terjadi. COVID-19 juga dulu waktu awal-awal terjadi booming di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, orang-orang begitu ketakutan, orang-orang begitu menghindari orang-orang yang memiliki gejala, walaupun hanya flu biasa sudah ditakuti. Dan kemudian rajin pakai masker, rajin cuci tangan dan sebagainya, karena takut dan was-was. Namun seiring berjalan waktu, masuk tahun ketiga tahun ini, orang sudah mulai terbiasa dengan apa? Dengan COVID. Orang-orang juga sudah terbiasa dengan biasa itu bencana.
biasa itu banjir, biasa itu gunung meletus, sudah biasa itu gempa bumi. Jadi kita sudah anggap sesuatu yang tidak normal ini menjadi new normal. Wah, ngeri ya. Yang harusnya membangunkan kita, yang harusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan sementara sudah dekat untuk datang, menunjukkan kepada kita bahwa perlunya kita berjaga-jaga, namun oleh karena ini sudah sering terjadi berulang-ulang, sehingga kita menganggap ini normal. Pertanyaan yang penting berikutnya, jikalau semua bencana-bencana ini sudah terjadi dengan luar biasa hebatnya, mengakibatkan banyak nyawa melayang, yang siap maupun yang tidak siap, walaupun kesempatan sudah diberikan untuk bertobat, tapi tidak dipakai. Pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah semua peristiwa besar ini membuat kita berubah? Apakah kita sudah berubah dengan segala peristiwa yang terjadi, kita jadi lebih setia, kita jadi lebih waspada, ataukah kita sudah terbiasa? Bagaimana dengan krisis-krisis yang terjadi setiap hari? Apakah kita sudah bersedia dengan krisis besar yang menanti kita di depan ini? Setelah COVID-19 ini, harus ada yang terjadi yang akan menimbulkan persatuan di dunia ini. Kita akan lihat sebentar ya, apa itu. Namun sebelum itu terjadi, saudara-saudara, small crisis will prepare us for big crisis. Krisis-krisis kecil akan mempersiapkan kita untuk krisis yang besar. Bagaimana kita nanti akan menghadapi sebuah krisis yang besar kalau krisis-krisis setiap hari itu kita belum bisa hadapi? Apa itu krisis-krisis kecil? Keangkuhan kita ya. Tadi malam sudah dibahas panjang lebar mengenai dosa mementingkan diri. Semoga itu sudah cukup menolong kita. Mana dengan emosi kita tiap hari? Kemarahan yang meledak-ledak. Bagaimana dengan ketersinggungan kita, baik di rumah, di masyarakat, di jemaat? Apakah kita sudah aware? Apakah kita sudah dimampukan Tuhan untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Bagaimana dengan harga diri? Apakah kita sudah cukup rendah hati jikalau kita ditegur tadi malam ya? Kemudian masalah kehormatan. Apakah ini yang menjadi dorongan kita untuk menjadi pemimpin, baik di perusahaan, di rumah tangga, di gereja, mencari kehormatan. Kemudian persaingan. Oh, persaingan ini panjang ya. Ada satu seri pembahasan mengenai persaingan. Namun ini terjadi bukan hanya di kantor, di dunia kerja, bukan hanya terjadi di dunia game atau sport, tetapi persaingan juga sudah masuk ke dalam gereja. Saudara-saudara, persaingan ini adalah motivasi yang membuat setan mau menyamai yang maha tinggi. Setan begitu iri dengan Yesus yang memiliki tahta dengan kealahan Bapa dan Roh Kudus. Dia juga mau untuk disembah. Dan persaingan iri hati ini mulai diajarkan sejak kecil, ditanamkan kepada anak-anak, baik di sekolah, di lingkungan, apapun kita dibombardir dengan persaingan. Dan kemudian masalah diri. Ya, peperangan terbesar kita sudah belajar di sekolah sahabat berapa sahabat lalu. Peperangan terbesar yang pernah terjadi adalah peperangan dengan diri. Kita harus mati bagi diri. Pekabaran malaikat ketiga, pekabaran bait suci, pekabaran pembenaran oleh iman, pekabaran Laodikia, semua itu berbicara mengenai bagaimana menguburkan kesombongan manusia ke dalam debu tanah. Dan ini adalah pekerjaan Kristus, bukan pekerjaan kita. Kita hanyalah bersedia untuk dikerjakan atau menyerahkan diri untuk sepenuhnya Tuhan kerjakan. Sehingga saudara-saudara, ketika tadi kita sudah lihat semua ini baru awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru, tiba-tiba Matius 24 ayat 9, kita baca di sana, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh,
dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kalau tadi kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dari Matius 24 ayat 3 sampai 8, peperangan lah, bencana, kelaparan, apa lagi? Eh, Tsunami ya, sampar, COVID yang sudah terjadi selama ini. Itu yang terjadi di dunia ini. Bahkan juga mempengaruhi umat-umat Tuhan ya. Namun tiba-tiba kalau kita baca dari Matius 24 ayat 9 tadi, maka itu sudah berbicara mengenai umat Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Apakah ini sudah terjadi, saudara-saudara? Mungkin sudah terjadi di sebagian daerah, sebagian negara, di mana ada saudara-saudara kita umat Tuhan yang tidak bebas lagi. Saudara-saudara di Turki, Uzbekistan, Pakistan, di mana lagi? Negara-negara komunis, Cina, untuk menyampaikan hal-hal seperti yang kita nikmati selama beberapa hari firman Tuhan dalam seri revival ini, tidak bisa terjadi di sana. Jikalau ada dua orang yang berbicara mengenai iman, mengenai kerohanian, mereka bisa-bisa ditangkap. Dan ada begitu banyak saudara-saudara kita di sana yang bekerja di bawah tanah. Banyak, saudara. Ada bahkan yang kalau sekarang seperti kami di Bancia membangun gedung gereja, malah didukung oleh pemerintah. Tetapi di negara-negara tertentu seperti di Rumania dulu ketika masih komunisme, mereka bangun gereja itu tengah malam. Kalau boleh tidak ada suara yang membangunkan warga sehingga pemerintah atau tentara, polisi tahu kalau ada gereja yang dibangun. Saudara-saudara, mereka siap dengan itu. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup di Indonesia ini, khususnya saudara-saudara di Manado dan saya di Bancia? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi penderitaan besar di depan, penganiayaan? Sekarang kita sudah mulai rasa pembatasan yang luar biasa ya. Pembatasan ini bukan hanya membatasi kita untuk keluar daerah, tetapi di media sosial, Facebook, Instagram, apapun itu sudah mulai membatasi hal-hal yang berbau agama, berbau apa ya, yang memecah atau eksklusif ya. Sehingga ya mudah-mudahan kita masih ada waktu banyak ke depan sehingga pekabaran ini bisa tersebar lebih cepat sebelum lebih dibatasi untuk disampaikan. Pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa Matius 24 ayat 9 ini belum terjadi kepada saya dan saudara. Harus ada sesuatu yang terjadi. Kemudian barulah peristiwa Matius 24 ini terjadi kepada kita. Mengapa kita belum dianiaya? Mengapa belum ada penyiksaan di antara kita? Oleh karena umat-umat Tuhan masih sama dengan dunia ini. Belum ada satu perbedaan yang mencolok, yang menonjol, yang memaksa dunia ini untuk menganiaya kita. Kita masih ada, masih serupa dengan dunia ini. Harus ada terjadi pembentukan suatu umat-umat Tuhan yang berbeda gaya hidup mereka, berbeda gaya bicara mereka, berbeda hari perbaktian mereka, berbeda dalam segala hal sehingga membuat dunia melihat, wah, orang-orang ini berbeda. Apakah itu sudah terjadi? Sementara terjadi. Saya berdoa kepada Tuhan agar supaya bukan hanya jemaat di Panasen, kami dan semua jemaat seluruh gereja umat-umat Tuhan mulai menunculkan identitas dan karakter mereka sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Ke depan memang akan ada Sandelou yang akan membuat keseragaman di seluruh dunia untuk berbakti pada hari yang sama, pada hari yang pertama. Sehingga kita akan mulai lebih jelas perbedaannya. Karena kita tidak bisa menuruti manusia, tetapi kita harus tunduk kepada hukum Tuhan. Berbakti di hari yang ketujuh. Sehingga jikalau sudah ada perbedaan, maka betul-betul jelas
kita akan merasakan Matius 24 ayat 9. Kita akan diserahkan untuk dianiaya. Tapi sebelum itu terjadi, keadaan gereja hari ini, kita boleh baca dari Testimonies jilid yang kedua, halaman 205 paragraf yang pertama, sebagaimana yang ada di slide, dikatakan, anak Allah pergi untuk kedua kalinya dan berdoa sambil berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ini peristiwa di Taman Getsemani. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Yesus mengajak 3 sahabat terbaiknya, murid-murid ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, karena Yesus memiliki beban berat. Dia tahu malam itu malam terakhir sebelum dia akan apa? Dianiaya. Ini gambaran kita di akhir zaman. Umat-umat Tuhan akan menghadapi penganiayaan di depan. Namun yang terjadi kepada umat-umat Tuhan seperti murid-murid ini, mereka apa? Keadaan tertidur. Dikatakan di sini, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ini ada di Matius 26 ayat 42 sampai 43. Kemudian komentar di sini ya, inspirasi yang diberikan Tuhan kepadanya White. Dengan tidur ini, murid-murid mewakili sebuah gereja yang tertidur. Malam yang begitu genting, di mana Yesus akan ditangkap, tapi murid-murid itu ketiduran. Bahkan 3 kali dibangunkan oleh Tuhan. Kemudian ketika hari kunjungan Tuhan sudah dekat. Wow, ini benar-benar gambaran kita akhir zaman ini. Ini adalah saat awan dan kegelapan pekat, saat ditemukan tertidur adalah yang paling berbahaya. Tuhan sudah mau datang. Kok kita gereja umat-umat Tuhan ini seperti biasa-biasa saja? Mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ketika COVID mulai menyerang dengan luar biasa, mulai banyak orang yang rajin-rajin dengar firman Tuhan. Mulai banyak yang berdoa, "Tuhan ampuni saya." Ya, Tuhan sudah mau datang. Tapi ketika COVID ini mulai 2 tahun, 3 tahun, kita sudah biasa. Yang tadinya, aduh Tuhan saya sudah mau fokus dengan pelayanan. Biarlah saya punya pekerjaan ini, kalau ada hasil saya akan pakai dalam melayani. Tapi sekarang kita sudah mulai goyang, dunia sudah mulai kembali normal ya. Bukan kembali normal, new normal. Sehingga kita mulai kembali lagi kepada keadaan dunia yang sebelumnya. Gereja mulai tidak siap lagi. Church asleep. Keadaan gereja kita ini tertidur. Ini juga sudah digambarkan di dalam Matius pasalnya yang ke-25, di mana ada 10 gadis yang virgin. 10 gadis ini semuanya tidur. Walaupun ada 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh, namun 10-10-nya apa? Tertidur. Saudara-saudara, di dalam Christ Object Lesson, atau di terjemahan bahasa Indonesia perumpamaan Tuhan Yesus. Di sini kita lihat ada satu bagan ya. Ada satu bagan yang dimana di bagian ujungnya itu ada closed door. Atau pada saat dimana pintu kasihan ditutup. Dari cerita 10 gadis ini, pada awalnya itu mereka itu semua punya pelita, punya buli-buli. Ada kutipannya, sebentar kita akan baca. Mereka sementara dipersiapkan untuk bertemu dengan mempelai. Mereka siap untuk menjadi terang ya, karena ada pelita. Namun saudara-saudara, kalau kita baca di kutipan ini, dikatakan kita tidak bisa siap untuk bangun bertemu Tuhan dengan bangun ketika seruan berbunyi, "Lihatlah mempelai pria datang." Dan kemudian mengumpulkan lampu-lampu kosong kita untuk diisi ulang. Kita tidak dapat memisahkan Kristus dari kehidupan kita di sini dan berharap cocok bersahabat dengannya di surga. Apa ini? Ini adalah gambaran
kita tidak berjaga-jaga setiap hari, tiba-tiba ada seruan nyaring. Hei, sadar, bangun, lihatlah mempelai pria ini sudah datang. Kemudian dibilang di sini, kita tidak dapat memisahkan Kristus dari kehidupan kita di sini dan berharap cocok bersahabat dengannya di surga. Tidak mungkin kita tiba-tiba jadi dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita tiba-tiba jadi siap. Jikalau kita tiap hari tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, jikalau kita tiap hari tidak ada kerinduan untuk mendengar suara Tuhan lewat membaca firman Tuhan, maka kita jangan berharap bisa cocok dengan Tuhan pada masa krisis itu terjadi. Ingat, yang akan kita bawa ke surga adalah karakter. Dan karakter itu tidak mungkin tiba-tiba berubah begitu saja. Itu dibentuk setiap hari, saudara-saudara. Tidak mungkin hari ini kita tukang marah, tiba-tiba kita jadi orang baik. Itu semua ada proses. Dan itu tidak terjadi sekejap. Kita perlu untuk belajar mencocokkan atau belajar untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan hari ini. Bukan nanti. Ini ada pertanyaan besar bagi kita. Peristiwa besar sudah terjadi. Banyak. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah mengubah saya dan saudara? Berapa banyak doa yang sudah kita layangkan selama kita hidup? Saya saat ini sudah hampir 32 tahun. Berapa banyak kali kita sudah berdoa? Tapi, apakah itu sudah mengubah saya? Berapa banyak pelajaran firman Tuhan, belajar Alkitab yang telah kita pelajari di gereja? Apakah itu sudah mengubah saya? Apakah itu sudah mempersiapkan saya? Berapa banyak pengalaman kesaksian yang kita sudah lewati? Berapa banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan? Apakah itu sudah menampar atau membangunkan kita pada akhir zaman ini? Apakah KKR atau revival sebagaimana yang sementara kita lakukan ini sudah membangunkan kita? Ataukah ini hanya bertahan selama 1 minggu ini, kemudian kita kembali lagi kepada dunia? Kemudian kita kembali lagi dengan cita-cita dan tujuan untuk memperoleh kesenangan duniawi. Oh saudara-saudara, apakah semua ini tidak mampu mengubah kita? Apa masalahnya? Mengapa kita tidak berubah dengan semua kegiatan-kegiatan rohani, bahkan dengan semua teguran yang terjadi di alam kita? Mungkin masih ada satu hal yang belum kita lakukan, yaitu kita belum memiliki Roh Kudus. Kebutuhan terbesar kita saat ini adalah Roh Kudus itu harus menguasai kita, sehingga akan ada kuasa bagi umat-umat Tuhan dalam menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Mungkin juga kita belum memiliki kasih, cinta Kristus. Kita belum menghargai pengorbanan Tuhan sebagaimana kita telah bahas di malam pertama, kedua. Kita masih gampang berbuat dosa karena kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita rasa ya, tidak apa-apalah Tuhan itu mati di kayu salib. Saya tidak ada rasa, tidak ada perasaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus belajar mencintai Tuhan kita. Kita harus belajar untuk menghadirkan Dia. Bukan hanya kalau kita membaca firman Tuhan baru kita minta Roh Kudus. Bukan hanya kita merenungkan pagi baru kita minta Roh Kudus. Bukan hanya ketika kita di gereja baru kita minta Roh Kudus tuh. Setiap saat kita harus menghadirkan Roh Kudus untuk menguasai kita seluruhnya. Kalau Roh Kudus kita hanya buat on off sebagaimana lampu di sini, kalau saya kasih mati, dia mati. Kalau saya kasih on, dia hidup. Apakah kehadiran Roh Kudus hanyalah seperti itu? Oh, saudara-saudara, kita harus selalu terhubung, terkoneksi. Colokan dengan sumber power, energi atau listrik itu harus selalu terhubung, sehingga kita akan selalu terang seperti saat ini. Kalau kita punya listrik, kalau kita punya hubungan itu putus, maka yang terjadi adalah seperti tadi, kita akan gelap.
Sehingga kita akan terantuk dan kita akan gampang jatuh. Roh Kudus harus hadir setiap saat. Dan kita akan belajar besok, hari Sabat, kita akan melihat kecurahan Roh Kudus ini sebenarnya sudah terjadi atau tidak ya. Jangan-jangan saya belum kecurahan Roh Kudus, sementara yang lain sudah kecurahan Roh Kudus. Oh, saudara-saudara, kita perlu belajar ini dengan lebih dalam. Karena kita lah orang-orang umat-umat Tuhan di akhir zaman yang harus dipenuhi Roh Kudus, barulah kita bisa apa? Menyampaikan firman Tuhan. Jangan mimpi kita bisa I will go kalau kita belum pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita belum disuruh pergi, kalau kita belum mengisi minyak, mengisi buli-buli dengan minyak. Kita perlu berubah dalam hal doa kita. Prayer reformation. Mari kita coba evaluasi, cek doa kita. Bagaimana cara kita berdoa selama ini? Yang pertama di sini adalah doa itu bukanlah doa yang short atau pendek dan rutinitas. Oleh karena kita sudah begitu sering mungkin doa makan contoh ya. Tolong berkati makan ini dalam Yesus, amin. Sehingga doa ini hanya terjadi begitu saja. Otak itu sudah tersetting sehingga doa itu kita tidak ada keterbukaan dengan Tuhan, menjadi formalitas ya, formalitas belaka. Hanya rutinitas saja. Kita tidak begitu sungguh-sungguh dengan doa kita. Sudah hafal ya, sudah hafal kata-katanya. Kita tidak berbicara dari hati. Kemudian doa itu harus menjadi breath ya, menjadi nafas hidup kita. Apakah kita berdoa hanya ketika krisis ya, not because of crisis? Apakah kita hanya berdoa sungguh-sungguh kalau kita sakit? Kita berdoa sungguh-sungguh ketika contoh ada keluarga kita yang kecelakaan, hampir mati? Apakah hanya kasus-kasus demikian yang memaksa kita untuk bertelut, memaksa kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan? Ya kalau dulu hanya berdua 5-10 menit, paling lama. Kemudian karena ada event-event tertentu kita jadi bertelut berdoa, mungkin tidak sampai 1 jam juga. Karena krisis kita berdoa. Oh saudara, kita perlu berubah. Kita harus berdoa sebagaimana Daniel berdoa 3 kali sehari yang tercatat. Rutin, mau ada event kah, mau mereka disuruh menyembah patung kah, mau mereka dilempar ke gua singa kah, itu tidak mengubah kehidupan doa dari Daniel. Dia tetap berdoa sesuai dengan komitmennya. Ataukah kemudian doa kita masih doa yang egois, selfish prayer? Kita hanya mendoakan kita saja. Tolong saya Tuhan, tolong saya punya ini, saya punya itu, saya. Mari kita mulai membawa nama-nama orang lain ke dalam doa-doa kita. Puji Tuhan, 1 minggu ini saya percaya kita sudah mulai terlatih untuk membawa nama-nama saudara-saudara kita di dalam doa-doa pribadi, bahkan doa keluarga kita. Sehingga kita boleh belajar untuk tidak hanya mendoakan diri, tetapi mendoakan banyak orang. Inilah juga alasan kenapa doa kita itu hanya pendek. Saya tidak bilang doa pendek itu salah, tidak. Tetapi sering doa kita itu tidak bisa panjang, karena kita hanya egois mendoakan diri sendiri. Kalau sudah mulai ada banyak beban jiwa, beban jemaat, beban saudara-saudara kita yang sakit, beban saudara-saudara kita yang lemah iman, itu akan membuat doa kita tidak bisa pendek. Karena kita terbeban untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kemudian yang berikut adalah, apakah doa kita itu put your heart in it and be honest. Kemarin kita sudah belajar ya, doa itu harus jujur di hadapan Tuhan. Mengakui dosa-dosa itu dengan namanya yang sebenarnya. Kita harus meletakkan pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam doa. Kita berdoa seakan-akan sudah tersetting di pikiran itu terus yang keluar dari mulut kita. Karena kita tidak menaruh pikiran dan perasaan di dalam doa kita. Kemudian yang berikut, put Holy Spirit. Karena kita kita merasa kita sanggup untuk berdoa. Padahal firman Tuhan bilang sebenarnya kita tidak tahu berdoa.
Sehingga kita butuh Roh Kudus, kita minta Tuhan tolong taruh firman-Mu di mulut ini. Tuhan, saya sebenarnya tidak tahu apa yang saya mau doakan. Rendah hati, jujur di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan menjawab doa-doa kita pada saat kita menyerah, pada saat kita jujur. Kita sudah berusaha sekuat tenaga menghadapi masalah-masalah. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Tuhan, terserah Tuhanlah, kehendak Tuhan yang jadi. Kadang doa-doa yang seperti itu jujur, itulah doa yang akan segera dijawab. Tuhan rindu melihat sampai titik di mana kita menyerah kepada Tuhan. Kalau Dia lihat kita masih menggunakan kebijaksanaan kita, kita masih menggunakan kekuatan kita, Tuhan rindu melatih kita untuk membuat kita bergantung kepada Dia. Kemudian doa yang berikut, intimacy prayer. Kita perlu ada doa-doa seperti ini ya. Doa yang intim. Apa maksud kata intim di sini? Punya hubungan dan keterikatan yang begitu erat bagaikan suami dan istri. Kalau dulu sebelum menikah ya, pacaran, tiap jam, tiap waktu, tiap detik, bahkan mau telepon-teleponan terus, rindu-rindu terus. Apakah kita punya hubungan yang seperti itu dengan Tuhan? Kita merasa ketergantungan begitu dalam dengan Tuhan. Intimacy prayer ini juga adalah gambaran hubungan intim suami istri di mana tidak ada orang lain yang masuk di sana. Artinya kita hanya berdua dengan Tuhan. Ada ruangan khusus di mana kita bisa berseru, menangis, mencurahkan isi hati kita dengan Tuhan. Bahkan istri atau suami atau anak tidak mendengar doa kita, doa pribadi. Itu penting. Sebagaimana Yesus di Taman Getsemani, Daniel di ruang atas, kita perlu untuk memiliki tempat lokasi berdoa pribadi dengan Tuhan. Tidak ada orang lain mengganggu kita. Tidak ada orang yang mendengar keluhan kita. Tidak ada orang yang mendengar kalau kita menangis. Sehingga kita benar-benar full menyerahkan, mencurahkan seluruh isi hati kita dengan Tuhan. Mungkin kita malu berdoa selama ini karena kita belum pernah punya doa-doa yang intim seperti ini. Kemudian kita belajar di dalam doa listen more than talk. Kita sering berdoa lama ya, tapi kita terus yang bicara. Kita saat ini sudah mulai harus belajar untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara. Bagaimana caranya? Apakah ketika berdoa kemudian kita diam saja? Tuhan tolong bicara. Bisa seperti itu. Akan ada inspirasi Tuhan berbicara di kepala kita, Roh Kudus berbisik. Itu bisa. Kalau kita sudah mulai terbiasa di dalam doa. Namun kalau itu belum kita bisa rasakan dalam 1 minggu, 2 minggu kita berdoa, pakailah firman ini. Karena ini adalah kata Tuhan, firman Tuhan. Dan Tuhan ini berbicara lewat firman-Nya ini. Jadi ketika Anda berdoa dan rindu mendengar suara Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau bilang ya? Tolong saya mau baca Matius 24 contohnya. Tuhan itu pakai firman-Nya itu untuk berbicara kepada kita. Atau mungkin kita berdoa dulu. Tuhan, tunjukkan saya apa yang saya mau baca. Berdoa sungguh-sungguh, minta. Saya sering mengalami pengalaman di mana Tuhan menunjukkan apa yang harus dibaca. Contoh ya, saudara-saudara, ketika saya bergumul pertama kali menerima pekabaran pembenaran oleh iman, pada waktu itu 2012 saya baru tamat kuliah. Aduh Tuhan, ini pekabaran ini benar-benar memukul hati saya, hancur betul-betul. Saya bahkan menangis seperti anak-anak kecil, tidak sanggup mendengar pembicara yang berbicara, seakan-akan dosa saya itu dibuka-buka di sana. Dan satu malam saya naik ke atas rumah panggung, waktu itu kami tinggal di asrama waktu pelatihan. Saya mau berteriak ke langit, Tuhan, apalagi Tuhan yang Tuhan mau kasih tahu. Saya rasa saya sudah banyak tahu dulu, saya sombong sekali. Tuhan, saya sanggup tidak menerima pekabaran-pekabaran ini. Kemudian Tuhan berbisik dalam hati, turun kamu ke bawah ke kelas, buka firman Tuhan. Kemudian saya buka-buka buku. Kemudian akhirnya saya terbuka di dalam buku Yohanes.
Saya baca-baca buku Yohanes, kemudian saya tiba di satu ayat yang mengatakan, masih banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, namun kamu belum siap untuk menanggungnya. Pengalaman yang lain juga, saudara-saudara, ketika saya bergumul dengan Tuhan mengenai pikiran saya, Tuhan, apa yang terjadi dengan pikiran ini? Kenapa saya lihat orang bicara ini, saya sepertinya melihat apa yang ada di hatinya. Padahal hanya Tuhan bisa melihat hati. Saya begitu ketakutan saya rasa orang-orang tidak bisa berbohong dengan saya. Karena saya sepertinya bisa membaca sepertinya. Sehingga malam hari itu saya berdoa dan kemudian bangun sekitar jam 12 malam, tidak bisa tidur. Seakan-akan Tuhan hadir di dalam doa intim ini. Saya menangis merasa tidak layak dengan Tuhan. Kemudian saya bilang, oke Tuhan, sekarang saat ini saya mau baca firman. Apa yang saya harus baca? Kemudian Tuhan tuntun saya untuk membuka di dalam buku Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Saya baca dari ayat yang pertama, 2, 3. Ketika saya tiba di Filipi 4 ayat 7 dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika saya merasa tidak damai pada saat itu, Tuhan bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi ternyata pikiran saya dalam melihat orang-orang ini itu adalah yang Tuhan bukakan bagi saya untuk bisa melayani dan menolong saudara-saudara yang sementara bergumul. Saudara-saudara, ketika ada orang yang datang kepada kita dengan pergumulan yang kita tidak kenal, kita baru lihat, Tuhan sering membuka kepada kita apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Sehingga ketika kita memberikan nasihat dan saran, itu kena dengan mereka. Bukan karena kita ini peramal, bukan saudara. Tetapi oleh karena hubungan yang intim dengan Tuhan, membuat Tuhan rindu membuka rencana-rencananya yang ada di hadapan kita. Tuhan rindu membuka pikiran kita lebih besar yang tertutup oleh karena kemanusiaan kita yang berdosa dulu. Di dalam buku Yoel pasalnya yang kedua dikatakan di sana, teruna-terunamu akan mendapat mimpi, orang-orang tua akan mendapat hayal, akan bernubuat. Itu sudah sementara terjadi, saudara-saudara. Ketika kami mulai melayani di pedalaman, di Tosi dulu ya, sebelumnya, sekarang kami di Sulawesi Tengah, di Bancia, dulu di Toraja. Karena jarak akses dari pedalaman ini ke kota harus jalan kaki, sekitar 7 jam, 21 km jalan kaki, kemudian bawa motor 80 km ke kota, jauh sekali. Tidak ada signal, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Sehingga kami ini hanya dengan alam. Dan kemudian yang kami bisa lihat hanyalah firman Tuhan kalau mau membaca. Dan juga buku-buku roh nubuat. Satu malam Tuhan memberikan kepada saya pengalamannya, mimpi. Saya lihat orang tua sakit. Dan 2 minggu setelah itu, peristiwa itu terjadi. Saya singkat-singkat ya. Bukan cuma kali itu, istri saya 3 bulan sebelum Desember, istri saya mimpi akan memiliki atau akan ada uang 6 juta di rekening. Dan kemudian itu akan kita pakai dalam pelayanan. Kami dengan iman 3 bulan itu mempersiapkan diri untuk ke Manado. Saya lupa tahun berapa ya. Mungkin tahun 2017 waktu itu. Karena di mimpi akan dapat 6 juta. Kami pikir itu dari Tuhan. Dan kita coba buktikan. Betul, itu dapat. Saya pendekkan ceritanya. Kemudian kami ke Manado dan kembali membawa berkat dari Tuhan untuk kembali melayani. Membangun gereja, membangun sekolah, dan sebagainya. Dan ada begitu banyak mimpi-mimpi yang menyertai kehidupan umat-umat Tuhan ketika mereka mulai memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan akan membuka banyak hal kepada saya dan saudara. Kita akan mulai untuk know Him, mengenal Dia lebih dekat. Kita akan mulai know His voice. Kita akan mulai mengenal suaranya. Saudara-saudara, mungkin saudara akan mulai praktek di rumah doa-doa yang seperti ini. Jikalau saudara berdoa dulu hanya bisa 5 menit, mari kita coba 10 menit. Doa pribadi ya.
Kalau kita sudah bisa 10 menit, mari kita coba 20 menit. Saudara-saudara, di dalam doa ini tidak selamanya kita harus berdoa terus, mengeluh terus. Tetapi kita harus coba di dalam doa ini untuk memuji Tuhan. United Prayer sudah banyak memberikan teladan ya. Yang pertama yaitu memuji Tuhan. Yang kedua, kita akui dosa. Yang ketiga baru kita meminta. Dan yang keempat adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ada lewatkan tadi ya. Ada di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Praise Him more than asking. Memuji Tuhan lebih banyak daripada meminta. Di dalam doa, saudara-saudara, kita harus lebih banyak memuji Tuhan daripada meminta. Mengapa? Bangsa Israel dulu kurang melihat berkat Tuhan. Oleh karena mereka lebih banyak melihat hal-hal yang membuat mereka merasa menderita. Bersungut-sungut lebih banyak. Kita juga hari ini mungkin sama dengan bangsa Israel. Kita banyak sekali berkat, masih bernafas, ada tempat tinggal, ada makanan. Tapi kita tidak syukuri. Kita justru melihat kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Kita perlu untuk mencoba bersyukur kepada Tuhan. Ada satu pengalaman ketika melayani di Makassar, ada seorang bapak yang dibilang, saya sudah tidak bisa tidur, sudah berapa malam? 3 malam kalau tidak salah. Saya tanya, kenapa Om? Banyak saya punya masalah di tempat kerja saya. Bagaimanakah Bapak berdoa, saya tanya. Saya berdoa malam. Saya sampaikan semua saya punya keluhan sama Tuhan. Kemudian saya tidur. Tapi saya tetap tidak bisa tidur. Kemudian saya ingat pelajaran ini dan kemudian saya bilang kepada Bapak tersebut, Pak, mungkin Bapak kalau berdoa berikut coba rubah. Coba rubah Pak berdoanya. Bersyukur dulu. Bersyukur, coba ingat 10 kebaikan Tuhan selama Bapak hidup. Kalau Bapak sudah berdoa 10 kebaikan Tuhan, ingat dulu ketika pertama kali ketemu Tuhan, atau mungkin dulu waktu keluarga ekonomi rendah tiba-tiba ada mujizat, dapat berkat, dapat makanan. Coba ingat-ingat 10 kebaikan Tuhan. Kemudian kalau Bapak sudah merasa diberkati, telepon saudara yang juga membutuhkan pertolongan, yang mungkin memiliki pergumulan dengan Bapak. Coba hubungi orang lain dan kuatkan mereka. Jadi kalau Bapak senang, Bapak bersuka cita dengan berkat yang Tuhan sudah miliki, Tuhan sudah berikan, bagikan itu kepada orang lain. Berbagilah dengan orang lain. Sehingga di dalam doa itu, saudara-saudara, kadang ketika saya berdoa pagi, saking asiknya memuji Tuhan dalam bentuk lagu, saya belajar di aplikasi yang baru yang juga dipakai Serveni ini, belajar lagu Sion baru, kita menyanyi, memuji Tuhan, kita bilang, Tuhan terima kasih. Kadang saya sudah lupa untuk bersungut-sungut. Artinya maksudnya, ada banyak pergumulan, saya sudah lupa untuk meminta kepada Tuhan. Jadi hanya menyanyi, berdoa sedikit, kemudian akhirnya baca firman Tuhan dan sudah pagi. Ya, sehingga ketika kita melihat kemahakuasaan Tuhan di masa yang lalu, Tuhan sudah pernah berbuat ini sama saya waktu anak saya sakit, Tuhan buat dia sembuh. Waktu kami kelaparan, kami sudah ekonomi rendah, tiba-tiba ada orang yang datang bawa makanan. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu ketika kita recall, ketika kita ulangi di dalam pikiran, maka kita akan melihat, ternyata Tuhan itu sanggup melakukan ini, sanggup melakukan itu. Dan kemudian kita tiba di kita punya pergumulan hari ini, kalau pergumulan besar dulu Tuhan sanggup, masa pergumulan yang kecil hari ini Tuhan tidak sanggup? Sehingga kita akan melihat masalah kita menjadi kecil, dan kita akan menjadikan Tuhan itu menjadi besar. Beda dengan kalau kita fokus kepada masalah kita, kemudian masalah ini menjadi besar, kita besar-besarkan di dalam doa kita. Sehingga Tuhan sekarang yang menjadi apa? Menjadi kecil. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Mungkin kita perlu berubah di dalam doa-doa kita yang seperti itu. 2 yang terakhir, saudara-saudara. 3 ya. Yang tadi belum selesai. Mengenai mengenal dia dan mengenal suaranya. Saudara tidak cukup 1-2 minggu saudara berdoa seperti tadi.
Mungkin saudara belum bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Lanjutkan doa itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sering Tuhan sudah mulai berbisik di telinga saudara. Di tempat ini saudara-saudara, kami juga belajar untuk meminta rencana Tuhan. Sering dulu dalam melayani kita sudah buat program 1 tahun, kemudian kita jalankan. Kemudian kalau gagal kita marah-marah sama Tuhan. Padahal Yesus sendiri pun selama di dunia ini tidak pernah membuat sesuatu dengan pikirannya. Yesus tidak pernah membuat rencana. Semua yang dilakukan Yesus itu sepenuhnya adalah rencana Bapa yang dilakukannya. Sehingga ada satu ayat dibilang, semua yang dilakukan, aku melakukannya karena Bapakku, bukan karena aku. Jadi penting sekali bagi kita untuk meminta rencana Tuhan. Dan mungkin tidak 1-2 minggu kita minta ini, tidak 1-2 bulan. Bahkan bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Ada banyak pengalaman yang mungkin kalau ada waktu, pertemuan berikut sharing-sharing aja ya, bukan membahas seperti ini. Jadi 3 bulan berdoa, akhirnya Tuhan bukakan kepada istri dan saya. Kalian penting untuk membantu orang-orang miskin di sini. Tuhan, saya mau tahu apakah firman Tuhan juga berkata demikian, karena yang mendapatkan bisikan itu istri saya. Jadi pagi itu saya sudah berdoa, saya tidak bisa tidur, mungkin sekitar jam 1 saya sudah terbangun. Tanya Tuhan, apa yang saya harus baca? Tuhan bilang buka buku Home Missionary waktu itu ya. Saya baca-baca, kemudian dapat di sana, oh ternyata benar. Ada kutipan bilang, hendaklah setiap minggu sekali atau setiap sebulan sekali kita membawa persembahan sukarela yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Sehingga, pendek cerita, Tuhan menolong kami mengumpulkan dana. Puji Tuhan ada banyak orang yang juga terlibat, ada 10 juta. Dan 10 juta itulah yang digunakan membeli sembako, membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Waktu itu juga di sini masih banyak COVID. Dan juga banyak orang miskin yang juga tidak bisa bekerja yang lainnya. Sehingga itu sangat menolong. Memberikan pengaruh yang besar di sekitar Bancia ini. Dan satu demi satu ketika kita terus berdoa dapat rencana satu, dapat rencana yang lain. Akhirnya pengaruh itu semakin besar di tempat kita berada. Gereja yang sementara dibangun di tempat ini menjadi kesaksian besar bagi orang-orang di sini. Kami di sini, anggota jemaat baru 3 keluarga. Tapi dengan pertolongan Tuhan, masyarakat di sini bingung loh. Gereja ini kok bisa jalan terus? Sekarang ini puji Tuhan sudah sementara mau diatapi dengan pertolongan Tuhan. Karena orang-orang di sini berpikir bahwa yang membangun itu kami. Siapa kami? Cuma tiga keluarga. Kami tidak punya uang sebanyak itu untuk membangun gereja. Dan Tuhan terus memberkati pekerjaan di tempat ini, baik pembangunan fisik gereja maupun pertumbuhan kerohanian jemaat. Kemudian Tuhan juga membuka untuk kelompok kecil ya. Kelompok berdoa bersama-sama. Puji Tuhan dari tahun lalu ini sudah masuk sekitar 7 bulan. Kelompok doa itu berjalan. Dan orang-orang mulai datang ketika mereka merasa diberkati, mereka mengajak saudara-saudara mereka atau tetangga mereka atau orang yang bekerja di rumah mereka. Mereka datang berkumpul di tempat ini, kita saling mendoakan. Kita baca firman Tuhan sama-sama, bukan menggurui, bukan kami ini orang Advent, kami berbakti hari Sabat. Tidak begitu, saudara. Di kelompok kecil ini kita bahas mengenai doa. Kita bahas bagaimana Yesus ya, seperti yang kita belajar di malam pertama. Perkenalkan kehidupan kasih Kristus terlebih dahulu. Kemudian ketika mereka merasa kita keluarga, mereka mulai banyak bertanya, kita jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terpenting di sini adalah tadi ya, rencana Tuhan dan Roh Kudus itu menguasai kita seutuhnya. Tiap hari terus berdoa, tiap hari terus bertanya, Tuhan akan menuntun pelayanan saudara-saudara dan saya. Dan kemudian kita perlu konfirmasi rencana Tuhan. Ketika ada bisikan, ada dorongan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat, oh ya mungkin ini rencana Tuhan ya. Bagaimana caranya untuk konfirmasi rencana Tuhan? 3 hal. Yang pertama sesuai dengan firman. Yang kedua ada dorongan yang kuat, Roh Kudus terus berbisik. Dan yang ketiga ada jalan yang terbuka. Kalau 3 hal ini berurutan terjadi, tidak terbalik, maka kita bisa percaya bahwa rencana itu adalah rencana Tuhan.
Dan yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita sedang menghidupkan kehidupan reformasi doa seperti ini, maka kita perlu dengan percaya dan bersukacita, happy, trust, and obey. Dan tunduk, ikut saja. Kalau Tuhan sudah bilang, bangun gereja, maju saja, bangun saja itu gereja dengan pertolongan Tuhan. Itu akan memiliki keberhasilan. Itu adalah janji Tuhan. Segala sesuatu yang diperbuat akan berhasil. Kenapa Yesus bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan keberhasilan? Itu adalah karena semua yang dilakukan Yesus adalah rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan yang kita lakukan, kita percaya, maju saja. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Semoga ini boleh menjadi satu pembaruan di dalam kehidupan doa kita ke depan. Matius pasal 24 bukan hanya berbicara mengenai bencana-bencana, bukan hanya berbicara mengenai apa yang harus terjadi dalam umat Tuhan, tetapi ini juga berbicara bagaimana Roh Kudus harus hadir. Ini juga berbicara bagaimana kita perlu berubah di dalam kehidupan doa-doa kita, sehingga kita punya hubungan yang langsung dengan Tuhan setiap saat, kita tidak terputus dengan Tuhan, sehingga terang itu akan terus bercahaya, pelita itu penuh dengan minyak yang akan membawa kita kepada tujuan kita, bertemu dengan mempelai pria itu. Dan kemudian kita akan makan sehidangan dengan Tuhan, dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam.